غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Melanjutkan pengajian kita atau pembacaan kitab atau pembacaan manaqib lah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia, lebih-lebih lagi hajat akhirat dengan berkat Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha halaman 9 ya lah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menyiapkan makanan dan keperluan Rasulullah. Nah, jadi Siti Khadijah ini yang menyiapkan makanan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk suaminya. Ya walaupun ya kah memasak, menyiapkan makanan itu bukan kewajiban. Kayak buan bian nih babinian ya lah. Nah, itu kada wajib sebujurnya. Nah, kayak memasak akan laki manapasakan baju basa sapo bukan sebuah kewajiban. Tapi itu adalah sebuah ladang pahala sagan pian babinian. Semakin banyak ridho suami yang pian dapatkan, maka semakin besar potensi pian masuk ke dalam surga. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan almar'ah, seseorang perempuan inilah, apabila idza salat khamsaha, apabila salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, kemudian wa hafizat farjaha, kemudian yang ketiga adalah dia menjaga kemaluannya daripada perselingkuhan, zina dan lain sebagainya ya kan. Kemudian yang keempat adalah ata'at zaujaha, dia mentaati suaminya, maka dipersilahkan di surga mana aja dia masuk. Nah, makanya ujar ulama nih, babinian masuk surga itu mudah daripada lalakian. Lah, mudah daripada lalakian. Lalakian nak masuk surga, oh ngalih. Ya kah, ngalih. Tapi kalau babinian cuma 4 syarat aja. Puasa 5 waktu jar. Apa sembahyang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan 2 dah. Menjaga kemaluan. Ya kah, kehormatan suaminya atau kehormatan dirinya nih, dijaganya. Kemudian ditaatinya suaminya. Nah, dia taat dengan suaminya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan masuk surga dari pintu manapun. Artinya mudah benar masuk, akses untuk masuk ke dalam surga. Cuma melakukan 4 hal deh. Nah, kalau lelakian kan susah lah. Banyak perjuangan, pengorbanan tatkala ingin masuk ke dalam surga. Tapi babinian nyaman. Nah, yang kita garis bawahi adalah ata'at zaujaha, taat kepada suami. Taat kepada suami. Nah, ini adalah salah satu cara kita babinian mudah untuk masuk ke dalam surga. Ini yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menyiapkan makanan dan keperluan Rasulullah. Bukan makanan aja, tapi semua yang diperlukan oleh Rasulullah disiapkan. Walaupun kita tahu, walaupun ini bukan kewajiban. Ya kah? Makanya pin kada wajib menyiapkan makanan, memasakkan, menapasakan kada wajib. Tapi itu ladang pahala sagan masuk ke dalam surga. Nah,
Karena kan taat lawan laki itu luar biasa ya kalau pahalanya nih. Ada kalau kisahnya nih. Kuitannya meninggal. Kuitannya garing. Kuitan babinian nih garing. Dikabarkan wahai fulana, wahai ucil bahasanya gitu ya Allah. Tuh kuitan pian lagi sakarat, lagi garing. Kasihgin elange. Oh jar si babinian nih kada kawa aku mau elange. Laki kada ada di rumah, kada dapat izin. Lah. Garing, dibawa orang ke rumah sakit. Ya kah? Dibawa orang ke rumah sakit. Dihabari pulang. Stumat barang bejingok. Ujar sidin tetap pendirian perempuan yang solehah nih lah. Tetap aku kada nak keluar rumah. Salangkah kaki aja kada nak keluar rumah. Kenapa? Suamiku kada mengizinakan, lakiku kada mengizinakan. Apa namanya? Suamiku kada ada, lakiku kada ada. Kada dapat izin lagi. Mungkin lakinya nih keluar kota, ya kah? Kada ada di rumah. Sehingga kada kawa izin. Mau kada mengizinakan berarti istilah lah. Ini kada ada orangnya nih. Jadi kada hendak keluar rumah. Sampai ya sakaratul maut, sampai meninggal dunia. Itu kuitan ikam tuh meninggal dunia tuh. Malayat gen, elangi gen, bajingok gen. Sudah berapa kali dia dikiau-kiau, kada heran-heran, kada datang. Datangi gen. Aku kada hendak keluar rumah walaupun selangkah kaki. Ya kah? Karena apa? Karena suamiku tidak ada di rumah dan aku belum bisa meminta izin kepadanya. Meninggal, ya kah? Kemudian apa ya? Kemudian ada seseorang apa namanya? Perempuan tersebut lah, perempuan yang anak tadi ya Allah. Itu bermimpi di malam harinya kuitannya tersenyum. Ya kan? Seraya mengatakan, wahai anakku, aku bangga bisa nak ikam. Ikam taat lawan laki, aku di dalam kubur diangkat siksaku, adabku oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat baisian anak nangkai ikam solehah taat lawan laki. Ya kah? Padahal kan sesuatu yang penting tuh aturannya. Penting. Itu apa namanya? Bakti kepada suami. Nah, ini yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menyiapkan makanan. Nah, makanan disiapkan. Dan kita tahu itu kada wajib. Tapi sidin melakukan berarti bagus ya Allah. Dan keperluan baginda bukan makanan aja, semuanya, baju, semuanya tuh Bang. Nah, karena hak suami itu lebih besar daripada hak orang tua Bang Le. Hak suami lebih besar. Kita dianjurkan bakti kepada orang tua. Ya kan, dianjurkan bakti kepada orang tua. Dan kita pun dianjurkan bakti juga kepada suami. Nah, makanya ini Khadijah radhiyallahu anha menyiapkan makanan dan keperluan Rasulullah. Maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira. Sabar ya. Siti Khadijah nih Allah menunggu Rasulullah bulik. Karena Nabi Muhammad itu kan sedang dakwah. Dakwah ke sana kemarin ya Allah, sehingga apa namanya yang ngaran dakwah tuh macam-macam ya di zaman Nabi Muhammad ya Allah. Ada yang dapat baluka-luka sidin boleh ke rumah nih, ada yang dapat cacian makian. Nah, ketika berdakwah nih ada yang sehari 2 hari sidin hanya beli ke rumah. Nah, dengan sabar Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan ridho ya kah, ridho. Kalau Bang ibaratnya laki kada boleh menyenyarek kada sidin. Nah, memahami aja lah, memahami. Kan ada sebagian orang mangka itu apa sambatannya itulah talalu karas lah. Belanya kada boleh jar. Belanya kada boleh ku kunci rumah. Nah, amon kada boleh apa ngarannya kada kubukai lawang. Nah, ya kan ada itu. Artinya kada apa ya orang bahasanya itu
Menjablah. Nah itu artinya kada ridho ya, kalau kada ridho berarti artinya kada memahami ya, kalau lah kada memahami. Egois kah bahasa ininya ya, egois ya, kalau seolah-olah di apa ya lah, dituntut. Nah laki itu ada boleh itu ini jangan ya kah, jadi halus ridho. Nah Sayyidah Khadijah seperti itu sedin, beliau tuh sabar ya menunggu Nabi Muhammad pulang lah. Kemudian beliau Siti Khadijah ridho artinya beliau ini ikhlas saja tah, kada banyak menuntut. Nah paribahasanya dapat rezeki banyak alhamdulillah, dapat sedikit alhamdulillah Josidin. Kalau bang ibaratnya bilangnya dapat sedikit menggurunom kada. Nah itu Siti Khadijah radhiyallahu anha sabar ridho, beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira. Nah bila datang laki itu himong sedin, kada merangot tah ya kah. Bila datang laki disambut dengan gembira lah, baharum disambut bang, menyambut laki nih. Siti Khadijah seperti itu sedin, kada merangot tuh ada. Apa didapat ya, mau unjun terus setiap hari. Nah baju dasar aja menyambut. Popor dingin sekali dicium laki tahambur hibak tarapayannya. Kasihan laki bakal mangantenan lah menor dang datan kapalam akano nih kepangantenan nih menor dandanan sekali laki baparak popor dingin aja bajuin kada batapas baju dasarnya. Nah Sayyidah Khadijah beliau tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, beliau menyambut baginda dengan gembira, disambut ya Allah. Nah disambut tuh bang. Nya orang tahu diadab bang lah, tahu dipahala. Jangan dianggap hal-hal yang biasa ini. Ini pahalanya ganal benar ya kah? Nah pahalanya ganal. Menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira. Nah Siti Khadijah itu katujuh mahimongi laki ya kah. Ini laki datang begawi macam-macam ditangsa. Hanya datang belum lagi bapacul baju lagi sudah ham. Oh bahnya ajar tuh dihigan okor kendaraan kita nih ngini di jalan kendaraan tokorakan bang jar belum lagi tuh pacul baju. Nah anak batagih itu boleh aja ya, kalau batagih itu cuma lihat sikon lihat dahulu ini laki nih muha nyaman kah, muha kada nyaman enggak, lagi oyo kah, lagi free kah. Nah bila sudah nyaman aja batagih. Nah ini orang sakit kepala ya kalau nah batagih ini batagih itu pulang. Nah ya tuh meledak tak. Nah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha beliau menghibur dan menyenangkan hati Rasulullah daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira. Tatkala datang dari Gua Hira lah Nabi Muhammad nih datang dari Gua, kan Nabi Muhammad tuh kan menerima wahyu ya kan di Gua Hira. Dari Gua Hira datang uyuh ya Allah lah. Gua Hira tuh kan tinggi, turun naik tuh uyuh. Datang uyuh, naik turunnya aja pun uyuh. Nah datang tuh kan uyuh jadinya, dihibur oleh Siti Khadijah selalu seperti itu tak. Nah kada ibaratnya laki itu datang uyuh ibaratnya batagih macam-macam kada tuh yang Allah. Nah sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu. Yang pertama Nabi Muhammad kan lawas ya Allah di Gua Hira situ beribadah berkhalwat nih ya boleh sidin mun kada boleh Siti Khadijah matarakan makanan naik ke atas Gua Hira dah
Nah, turun naik. Sarapan diatarakan Sidin. Kemudian makan siang diatarakan Siti Khadijah. Makan malam seperti itu juga, turun naik. Nah, ben bayangkan, Gua Hira itu kan tinggi, pian. Kadada Grab, kadada Gojek, kadada juga. Berjalan batis tuh Bang Sidin. Mengantar makanan. Nah, bilanya Nabi Muhammad mulek juga misalnya disambut dengan gembira. Nah, sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah Rasulullah dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah selimuti aku, wahai Khadijah selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Nah, tatkala Nabi Muhammad SAW bulik ya Allah dari Gua Hira, nah itu entah kenapa perasaan Nabi Muhammad tuh kada nyaman lah, perasaan kada nyaman. Ya setelah mendapatkan wahyu ya Allah, setelah dapat wahyu, lalu Nabi Muhammad tuh mempunyai perasaan kada nyaman ya lah. Wahyu itu panglah ilmu dari Allah. Dapat ilmu dari Allah setelah berkhalwat beliau itu sekian lama dah. Bulik Nabi Muhammad dari Gua Hira gatar-gatar tak. Nah, perasaan kada nyaman. Nah, kemudian mengatakan kepada Siti Khadijah, wahai Khadijah, wahai istriku selimuti aku. Kedinginan Sidin. Nah, kedinginan menggetar. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Dapat wahyu ya kah? Wahyu ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan law anzalnal Qur'an apa? Khasyan mutasaddian min khasyillah aja ya Allah. Dalam Al-Qur'an tuh. Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan di atas gunung tuh pecah. Nah, gunung tuh meletus. Saking hebatnya telah Al-Qur'an tuh. Nah, makanya Nabi Muhammad tatkala menerima wahyu, istri menggetar. Kada nyaman. Ya, kada nyaman. Perasaannya ya Allah. Datang ke rumah. Datang kepada Siti Khadijah, diselimuti oleh Siti Khadijah. Kan bisa ya Allah, artinya sedih bisa ya Allah lah. Kayak kita ya, kayak laki kita ya, laki pian ya juga ya Allah. Nah, datang dari Bagawi, moha kusam, uyuh, ya lah mata ngantuk. Nah, bisa-bisa ya lagi pian tak? Jangan disuruh tuh basuhan banyak lagi jar. Hanya datang jelaki suruh basuh. Pon. Kadada di sinilah. Kadada. Sini baik baratan solehah baratan buan olalane. Di jauh tuh kadada di olala sini. Di jauh jadi luar sana banyak di olala nih kadada. Nah, itu keadaan Siti Khadijah radhiyallahu anha lah bersama Rasulullah. Datang Rasulullah daripada Gua Hira. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad getar-getar. Lawas Sidin menerima wahyu. Berdiam di gua tuh ya Allah. Di gua ya lah di supermarket asal jumput nyaman. Ini di gua kada ada apa-apa. Mudah-mudahan pian kawa seberatan ba umrah bahaji ya kah. Tak tahu juga kisah Gua Hira yang mana, Gua Sur yang mana, ya kah? Jabal Rahmah mana, yang Padang Arafah ya kah? Nah, Gua Hira. Lawas Nabi Muhammad di Gua Hira itu bola kadang Sidin boleh, kadang Sidin berdiam di situ. Siti Khadijah itu mengatakan makanan, ya kah? Orang beramal beribadah bakhalwat. Khalwat tuh ibadah seorangan aja. Kada ada orang di sana. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Nah, wahyu ini kan luar biasa. Ya tadi, jar Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalnal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasyan mutasaddian min khasyatillah." Ada kan ayat Al-Qur'an lah. Itu artinya seandainya nih Al-Qur'an diturunkan ke gunung. Gunung meletus, bumi akan hancur. Saking hebatnya tuh Al-Qur'an. Nah, diturunkan kepada, makanya kada kawa diturunkan langsung ke gunung, kada kawa. Ke manusia kita kada kawa.
Yang menerima siapa? Nabi Muhammad hebat sidin ya Allah, menyandang kawa. Itu kan sidin gatal-gatar awak. Ya lah, gatal-gatar awak, dingin awak sidin. Kemudian balik ke rumah. Ya lah, Siti Khadijah menyambut dengan sambutan yang baik, diselimuti sidin. Bisa, Bang? Nah, ini akhlaknya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang lembut. Menjawab Siti Khadijah dengan kasih sayang lembut dan bijaksana. Ujar Nabi Muhammad, ya Allah, wahai Siti Khadijah, ada terjadi sesuatu lawan aku gata-gata oksiden. Nabi Muhammad nih. Lalu jazia Siti Khadijah dengan lemah lembut sidin pander. Kan. Ibaratnya kayak laki kita tuh ya Allah mengeluh masalah di pasar nangka ini, di kantor nangka ini, di jalan kayak ini. Nah kayak apa tanggapan kita bubuan pian nih babinian? Jangan menyaung. Kebanyakan rajan lah bila laki teh curhat ya sambatannya lah. Curhat tuh apa bahasa kitanya di Banjar nih curhat lah paham ya lah. Adu-adu lah bahasanya ya Allah pian tahu lajar. Ulu tadi itu nangkain kayak ini itu ente tak alami ini. Ente tamu nangkain ini kayak ini. Nah, kalau Siti Khadijah dengan lemah lembut memberikan solusi ya Allah. Nah, akhlaknya seperti itu. Ini kada ya kah? Han pian jua mau nah ya Allah lalu madu domba tuh ngarannya. Datangnya apalagi? Wah. Bapak hakunnya. Wah, kakak hakunan. Kada mau kurang lebih. Nah, itu bukan akhlaknya Siti Khadijah ya Allah. Nabi Muhammad galau, ya kabar pikiran datang dari luar. Kemudian boleh ke rumah. Nah, Siti Khadijah yang menenangkan. Nah, ya lah. Wahai Siti Khadijah nih ya, bisa den. Terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Aku nih kada nyaman hati ini nah. Amunnya mungkin jakanya yang lain ya Allah bisa meniwas toh. Pian juga kena bergerang di gua hiras tuh betapa. Wah, mau dikitanya ya Allah. Mun orang tak ada baik teh ya Allah. Bapak juga kada makanan, kada beguringan. Ya kah? Kada sing burikan, sing lawasan bapak di gua situ. Nah, modelnya itu. Ya kah? Tapi Siti Khadijah kada sih, Den. Ya kah? Kada. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh setelah datang dari gua Hira, mengeluh nih. Pak Siti Khadijah awak koyo. Ya kah? Nina asalamah lamas awak. Bakhalwat di gua Hira nih, lama awak nah. Napa aja Siti Khadijah? Kada wahai Rasulullah pian bagus jadi kacaki oleh Siti Khadijah ya kah? Nah, disenangkan oleh Rasulullah oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, tatkala Nabi Muhammad bercerita berkisah nih lah, didengarkan oleh Siti Khadijah. Kada berbalik ke awak toh kada. Ini kada ya Allah datang laki datang ya Allah. Bagawe nih berabah. Kadang kan laki itu perlu juga tempat hendak berkisah ya Allah. Ini kada di belakanginya. Mok ya abahnya nuai, ku anak guring uyuh. Mahimpu anak sudah jar. Seharian lalu ya. Nah, ya kalau kada nang itu tuh kada ya kah? Kada. Nah, kemudian ujar Siti Khadijah ya kah? Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluh, ujar Siti Khadijah, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Baguslah. Pandiran yang baik-baik aja. Ya kan terkadang laki itu datang dari luar tuh macam-macam ditamui manusia, masalah, problem. Datang ke rumah, jangan sampai menambahi problem pulang. Ya kalau Nabi Muhammad tatkala datang dari luar bercerita lawan Siti Khadijah, wahai Siti Khadijah ada terjadi sesuatu yang kadanya mana kok ini curhat nih lah. Napa aja Siti Khadijah nih jawaban Sidin. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina. Piani hebat tuh Rasul bahasa kitanya ya kalau pianina mantap Rasulullah. Wah modelnya tah. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Piani memimpin tuh harat. Ini baik lan orang. Nah modelnya itu. Engkau telah menyambung silaturahmi. Bah lan orang tuh ada pernah ben kada betaguran tuh kada pernah.
Berawaan, ya kah? Orang kada marawa, pian marawa. Oh, bahasa kitanya kayak itu ya Allah. Apa yang pian sedihakan, pian orang baik. Nah, modalnya kayak itu tak. Dihimungakan Rasulullah tak. Jadi anak bahasa sarik itu kan jadi sarik. Tahu laki pian, pian kayak apa? Ketika laki pian mengeluh kayak itu, ulun ulah sarik tuh pangguru aja. Sampai tak keluar kampang apa namanya parang. Wah itu aja. Iya tuh deh. Di luar panas lah, boleh ke rumah tambah panas. Di luar nah ibaratnya lah banyak masalah, boleh ke rumah tambah masalah. Nah, engkau telah memuliakan dan memberi makanan tamu-tamu. Nah, kayak apa lagi wahai Rasulullah, pian nih orang baik. Siapapun yang datang, pian jamu, pian sambut dengan baik. Engkau telah menolong orang yang kesusahan, orang yang susah, orang yang datang, engkau tolongi. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin, muka ada baduit pin bari. Engkau menolong dan membela orang yang benar. Engkau bela orang-orang yang benar nih. Nah, ini kan Siti Khadijah ini mendinginkan suasana. Ya, mendinginkan suasana. Tatkala Nabi Muhammad uyuh-uyuhnya datang dari Gua Hira setelah menerima wahyu, mengeluh Nabi Muhammad nih lawan istri tercinta beliau Siti Khadijah. Tapi respon Siti Khadijah apa ya? Nah, tatkala Nabi Muhammad capek, nah ditenangkan hatinya. Ya kan, dengan apa namanya? Dengan sikapnya dan dengan ucapannya. Wah, Rasulullah ini baik benar orangnya. Ya, baik benar. Kurang apa lagi? Pian beribadah, peribahasanya nih. Pian menjalin satu rahmi. Pian apa namanya? Menjamu orang. Pian ini pian baik benar pian nih. Beribadah pola amal luar biasa. Nah, modelnya itu. Tetaplah wahai anakku, tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Nah, setelah dapat turun wahyu ya Allah. Lanjutakannya wahai Rasulullah. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sampaikan. Nah, demi Allah aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Kada mungkin kalau taala ujar Siti Khadijah nih, orang sebaik engkau wahai Nabi Muhammad itu disia-siakan. Kada nyaman hidup, kada mungkin. Nah, ini memuji nih, mambong peribahasanya ya kalau merayu. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman. Nyata sudah, wahai Rasulullah. Pian nih bang, sudah Nabi akhir zaman. Pian nih bang, sudah. Kada ragu lagi aku. Bapak, pian sedih. Nah bahasanya gitu ya Allah. Dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi kabar akan aku oleh Rahib Buhaira dengan kabar yang nyata dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Jadi Siti Khadijah, wahai Rasulullah, ampun maaf aja bang, sebelum aku kawin lawan ikam nih, lawan pian nih ya Allah. Ya Siti Khadijah, aku tuh dapat kabar dari pandita yang apa namanya, rahib tuh pendeta lah, rahib tuh pendeta, Buhaira namanya. Buhaira, jangan ngarani anak Buhaira, ngaran pendeta. Siapa ngaran anak ya? Buhaira. Kenapa nih? Abu Hurairah bagus, atau Bukhari bagus. Nih Buhaira. Oh jar Siti Khadijah, wahai Rasulullah, tahulah pian bahasa kitanya nih. Sebelum aku menikah dengan engkau, aku tuh dipadahkan pandita Buhaira, bapadah lawan aku. Engkau ini adalah Nabi akhir zaman. Sampai-sampai aku tuh akan kawin lawan engkau 20 tahun yang lalu. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Nah kalau kita lihat ya Allah, akal ilmu Siti Khadijah sempurna bana. Laki datang ada bahasa sarek, ya kah? Laki datang uyuh, boleh ke rumah, kada hilang uyuhnya. Nah Siti Khadijah,
Artinya pintar ya Allah. Beliau nih. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan berkat bakti dan ibadah yang beliau lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita. Alangkah sampurna akal dan ilmu Siti Khadijah, perkataan beliau telah menghibur, ya, ucapan Sidin ya Allah, menghibur dan menyenangkan hati Rasulullah. Menyenangkan, jangankan menyenangkan hati Rasulullah, menyenangkan hati orang beriman juga, mana pahalanya lah. Kita menghimungi orang, bagus kita tuh bisian amalan lah, bisi gawian menghimungi orang. Bagus. Siapa orang yang menghimungi orang bakal dihimungi juga. Siapa yang menolong orang bakal ditolongi juga. Siapa yang membantu bakal dibantu juga. Nah. Man kana fi auni akhi kana Allah fi auni ya. Nah, siapa orang yang membantu lah akan dibantu. Menghimungi akan dihimungi. Nah, perkataan beliau telah meyakinkan mengatakan apa yang terjadi pada baginda, walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu. Perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat. Karena itu beliau mendapat keistimewaan yang banyak tidak terhingga. Banyak ya Allah keistimewaan Siti Khadijah nih. Bagus benar. Kita mengisahkan Sidin aja pahalanya benar-benar. Ujar ulama lah, seandainya mengisahkan wali ganal mana pahalanya, dapat menurunkan rahmat kasih sayang dari Allah. Apalagi yang dikisahkan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah, pahalanya lebih ganal lagi. Wali itu nah, kita mengisahkan Guru Sokompol, Datuk Kalampayan dan wali-wali yang lain, pahalanya ganal. Apakan lagi kita menceritakan istri yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah. Nah, ganal lagi pahalanya. Perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Karena itu beliau mendapat keistimewaan yang banyak tidak terhingga. Ya. Dengan sebab kebaktian Siti Khadijah, ya, taat Siti Khadijah, nah maka beliau mendapatkan keistimewaan yang banyak keistimewaan Siti Khadijah nih ya Allah. Bukan hanya sekedar dibaca aja manakibnya. Tapi tatkala kita bersalawat, tatkala kita bertawasul lah, ada kesulitan kita baca Fatihah hadiahkan sagan Siti Khadijah. Wah, itu luar biasa tuh manfaatnya. Nah, kemudian bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Nyata dah, tahu berataan ya Allah. Pertama kali masuk Islam, kalangan perempuan Sayyidah Khadijah, kalangan laki-laki Abu Bakar, kalangan anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, salah satunya adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Berat pian, ya Mbak Iman nih. Di saat itu orang banyak ada percaya datang Nabi Muhammad, ya dengan agama Islam. Ada yang ada percaya juga. Sampai Siti Khadijah radhiyallahu anha yang mempercayai Nabi Muhammad di saat orang-orang ada percaya, ada beriman, bahkan memusuhi lah. Nah, jadi bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah. Insyaallah kita lanjutkan keistimewaan Siti Khadijah ini apa. Ada pertanyaan? Monggo. Wah, alhamdulillah personil lengkap hari inilah. Nenek kita tercinta ada, mudahan sehat. Ini juga nih pengarahnya nih.
artis majelis kita ada juga. Pon. Nah, sapuakan bujur, bagus juga. Nah, itu bagus tak? Man khasyatillah wa tilal lamsan dari bulan nasal ali tafakkarun. Itu apa kan? Nah, shot. Oh ya. Bujur, itu sambil membaca bagus juga, sambil mengumpat kepala. Ya kah, mengumpati kepala. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasya'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu linnas la'allahum yatafakkarun. Ada di Wirdul Latif ada. Coba monggo dibuka Wirdul Latifnya Bu Mega. Wirdul Latif. Ono ta sampean bukune Wirdul Latif nang omah ono. Buka no. Itu Wirdul Latif. Lawa anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasyan mutasaddian min khasyatillah. Lucu coba. Sebutin aja nih. Sebutin jana. Bagus tuh Bu Mega. Baca. Baca manakib bagus juga nah. Andak banyu. Lo banyu lo. Nah, bagus. Enggih. Bagus. Buat dalam apa ngarannya galon kah ngarannya tuh? Nah, sakal warga ama minum. Ya lo, niatakan ya kalau. Inya apa yang kita niatakan? Ya, apa yang kita niatakan? Apa itu? Ada juga itulah. Oh ya, wabikan sana bujur. Ada pertanyaan? Sudahlah. Apalagi yuk kita lihat ini. Baca doa haul. Doa lah, Bu. Doa berarti tahlil dulu lah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa usil wahdi wa balik wa taqabbal as-sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma qulna min qawli la ilaha illallah ma sabbahna wa bihamdi wa sallin ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wa salam rahmatan azila wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbalah. Nuqaddimu dzalika ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillah arwahi abai wa ikhwanil anbiya wal mursalin salawatullah wassalamu alaihi ajma'in. Bismillah arwahi ali kulli washabah wal qurabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'an bi ihsan ila yaumil. Bismillah arwahil arba'at lam yajtamuqin fi dunil amil amil fuqah muhaddits fuqah mufassir wa sadatu sufiyah wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa thawa mithla dzalika ma'azidi barika wa ihsanaka ila ruh man qara'at qara'tu bismihi wa jli
khususan ila ruh sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Sholli wa furu'i man Allah yatagasha barahmah firu Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhum wa walidina wa walidin sholli wa furu'i mithmil arwa'i man daja wa qarab min amwadil muslimina kafa ama khusum la zaid wa la zakin wa amal jami birrahmah wa ridwan wa sallallahu ya fasihal jannan ya hannan ya mannan ya man su'ila al-'ata idha ista'ina an Allah majburun kisarana wa aqbal i'tidarana wa akhtim bis salihati a'malana wa 'ala al-iman wal islam bi ta'affana wa anta radun ana fala tukhif ghafala wa la ta'khudna 'ala jarrah waj'al akhir kalamina min dunya 'inda diha ajalina qawla la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma kama ahitana 'alifa garabtuna wala dhalin wala mughayrin wala mubadil anta hasbuna wa ni'mal wakeel wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim sallallahu alaihi muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Untuk mana